Pernah kan ngeliat spreadsheet isinya angka semua, terus langsung pusing? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Tapi gimana kalau saya bilang di dalam lautan angka yang kelihatannya membosankan itu sebenarnya ada cerita. Cerita yang seru yang nunggu buat diungkap. Nah, hari ini kita bakal belajar jadi semacam detektif atau penerjemah data. Kita akan ubah angka-angka bisu itu jadi narasi visual yang wah, kuat dan memukau. Nah, ini nih masalah utamanya. Dan ini penting banget buat kita pahami. Data itu nggak bisa ngomong sendiri. Angka-angka yang Anda lihat di layar itu, bayangin aja kayak tumpukan batu bata. Berguna sih, tapi ya cuma tumpukan, mereka nggak bakal jadi rumah kalau nggak ada arsiteknya. Dan di sini, kitalah yang bakal jadi arsiteknya. Coba deh lihat tabel ini. Isinya angka, angka, dan ya angka lagi. Di sini ada info soal jumlah mobil, bis, truk dari tahun ke tahun. Oke, saya kasih tantangan. Dalam 3 detik, coba cari kesimpulan utamanya. Susah kan? Jelas susah. Karena otak kita itu emang nggak dirancang buat mencerna data mentah kayak begini. Rasanya tuh kayak lagi nyoba baca kode matriks. Melelahkan dan yang paling parah, nggak ada ceritanya sama sekali. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bikin angka-angka ini bernyanyi? Gimana kita kasih mereka panggung dan suara biar ceritanya kedengeran? Jawabannya sebenarnya simpel dan ada di depan mata kita. Kita ubah mereka jadi gambar. Kita kasih bentuk visual yang bisa langsung klik di otak kita. Oke, sebentar. Sebelum kita buru-buru buka Excel atau software canggih lainnya, kita harus berhenti dulu. Ini kesalahan yang paling sering banget dilakuin orang. Milih grafik yang keren itu bukan soal toolsnya, tapi soal strateginya. Dan semuanya itu dimulai dari 2 pertanyaan yang super penting. 2 pertanyaan ini, anggap aja ini kompas kita. Pertama, sebenarnya apa sih tujuan saya? Apa yang mau saya tunjukin? Apakah kita mau ngebandingin satu hal dengan yang lain? Atau mau nunjukin komposisi, kayak potongan kue gitu? Atau mungkin kita mau ngelacak sebuah perjalanan data dari waktu ke waktu? Terus yang kedua, saya ini lagi ngomong sama siapa? Apakah audiens kita itu para ahli yang butuh detail super jelimet? Atau orang awam yang cuma pengen tahu inti ceritanya dalam sekejap? Kalau Anda bisa jawab 2 pertanyaan ini, jujur aja, separuh pekerjaan Anda udah selesai. Udah siap? Yuk, kita buka kotak peralatan pertama kita. Di dalam sini, ada 2 alat paling fundamental buat cerita pakai data. Satu buat nunjukin perubahan seiring waktu, dan satu lagi buat adu jago antar kategori. Oke, kita coba simulasi ya. Bayangin bos Anda datang dan bilang, tolong dong tunjukin gimana pertumbuhan penjualan motor selama 5 tahun terakhir. Oke, misinya jelas. Kita mau nunjukin tren pertumbuhan. Nah, ini dia datanya. Masih mentah, masih dalam bentuk tabel. Ya, kita bisa sih lihat angkanya naik. Dari 6,7 juta jadi 10,8 juta. Kelihatan. Tapi, apa kita benar-benar merasakan lonjakannya? Nggak juga kan? Ini data yang jujur. Tapi, membosankan banget. Dan boom, lihat bedanya. Cuma dengan satu tarikan garis, ceritanya langsung hidup. Kita nggak cuma tahu ada pertumbuhan, kita bisa melihat dan merasakan momentumnya. Garis yang menanjak tajam itu tuh cerita yang jauh lebih kuat daripada 1000 angka di tabel tadi. Inilah kekuatan grafik garis buat nyeritain sebuah perjalanan waktu. Cerita soal perjalanan waktu emang seru. Tapi kadang-kadang cerita yang kita butuhin itu bukan film, tapi sebuah foto. Perbandingan di satu momen tertentu. Bukan lagi soal gimana perubahannya, tapi lebih ke siapa sih yang paling unggul sekarang? Nah, buat urusan adu banding kayak gini, juaranya jelas, grafik batang. Coba lihat ini deh. Nggak perlu pusing-pusing baca labelnya satu-satu. Mata kita otomatis langsung ketarik ke batang yang paling tinggi. Jelas banget AS mendominasi. Perbedaannya itu bukan lagi sekedar angka, tapi jadi kayak jurang visual yang dalam banget. Cepet, efisien, dan nggak pakai basa-basi. Oke, kita udah bisa cerita soal perjalanan waktu dan adu tanding. Sekarang gimana kalau ceritanya itu kayak resep? Tentang gimana berbagai bahan bisa nyatu jadi satu hidangan yang utuh. Nah, ini kita ngomongin soal komposisi. Dan inilah dia si grafik lingkaran alias pie chart yang kita semua pasti kenal. Kelihatannya sederhana, tapi jangan diremehin. Kekuatan utamanya adalah nunjukin proporsi secara instan. Nggak perlu mikir panjang, kita langsung lihat potongan kue terbesar itu punya AS yang nguasain 70% pasar. Buat cerita model siapa dapat bagian berapa, pie chart ini jitu banget. Tapi cerita kan bisa jadi lebih kompleks ya.
Gimana kalau kita pengen tahu apakah porsi kue itu berubah dari tahun ke tahun? Gimana caranya kalau kita mau gabungin cerita komposisi dari pie chart sama cerita perjalanan waktu dari grafik garis? Disinilah kita bisa lihat dua cerita yang beda banget dari data yang sama persis. Coba lihat yang kiri. Kita lihat total semua kendaraan itu terus naik. Artinya kuenya makin lama makin besar. Tapi lihat yang di kanan. Ini jauh lebih menarik. Grafik ini nunjukin proporsinya. Ternyata irisan untuk mobil penumpang di dalam kue itu juga ikutan membesar dari waktu ke waktu. Jadi bukan cuma jumlah mobilnya aja yang nambah, tapi dominasinya di jalanan juga makin kuat. Keren kan? Satu data, dua cerita. Sejauh ini kan kita ngomongin grafik yang cukup standar ya, buat laporan atau analisis gitu. Tapi gimana kalau audiens kita itu masyarakat umum? Kadang yang kita butuhin itu bukan presisi sampai ke angka di belakang koma, tapi dampak emosional dan pemahamannya instan. Kenalan dulu, ini piktogram. Dia ini rela menukar presisi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, koneksi emosional. Dengan pakai ikon-ikon yang lucu atau relevan, data yang abstrak itu jadi terasa nyata dan manusiawi. Misalnya, satu ikon mobil mewakili 1.000 mobil. Itu kan jauh lebih gampang dicerna daripada kita ngebayangin angka 1 juta. Dan terakhir, kalau cerita kita ada unsur lokasinya, misalnya di mana sesuatu terjadi, jawaban paling pas ya peta atau kartogram. Kenapa? Karena ini cara paling intuitif buat nunjukin pola geografis. Kita bisa langsung lihat, oh ternyata potensi perikanan paling besar ada di wilayah timur, misalnya. Ceritanya langsung terhampar jelas di depan mata kita. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Intinya, milih grafik itu persis kayak milih alat yang tepat di bengkel. Kita kan nggak mungkin pakai palu buat motong kayu kan? Sama halnya dengan data. Setiap cerita itu butuh alat visualnya sendiri, biar pesannya bisa tersampaikan dengan jernih dan kuat. Jadi, ini rangkuman singkatnya. Semacam contekan lah. Selalu mulai dari apa tujuan Anda dan siapa audiens Anda. Kalau ceritanya tentang perjalanan waktu, pakai grafik garis. Kalau mau adu tanding antar kategori, pakai grafik batang. Kalau mau bagi-bagi porsi, pakai grafik lingkaran. Dan yang terpenting, pilihlah grafik yang paling pas buat menceritakan kisah Anda. Ada kutipan menarik yang menggarisbawahi satu hal penting. Penyajian grafik yang paling menarik ialah penyajian secara piktografis, efek lukisannya sangat mengesankan. Ini ngingetin kita bahwa pada akhirnya tujuan kita itu bukan cuma nyajiin data, tapi berkomunikasi. Kita mau bikin sesuatu yang nempel di kepala audiens, sesuatu yang ninggalin kesan, bukan cuma deretan angka yang gampang dilupain. Pada akhirnya, setiap grafik yang kita buat itu adalah sebuah pilihan. Pilihan tentang cerita mana yang mau kita tonjolkan dari sekian banyak kemungkinan. Sebuah grafik itu bisa menerangi, bisa meyakinkan, tapi juga bisa menyesatkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa arti data ini, tapi cerita apa yang ingin kita sampaikan lewat data ini. Pilihan itu ada di tangan kita.